sin I2. Sama dengan yang indeks bias 2 berarti N udara. Sin R2. N kaca 5/4 dikali sin I2 sama dengan N udara itu 1 dikali sin R2. R2-nya 90 derajat. Nah, seperti ini. Berarti sin I2 sama dengan 1 dikali sin 90 derajat itu kan 1 ya. Berarti ya 1. Terus 5/4-nya pindah ke kanan jadi 4/5. Sin I2 sama dengan 4/5. Berarti I2 sama dengan, masih ingat ya, sin yang hasilnya 4/5 itu 53 derajat. Berarti kita dapatkan I2 ini 53 derajat. Oke? Nah, lalu seperti ini. Dari I2 ini kita cari R1. Ya, pakai prinsip segitiga siku-siku. Ini kan kalau kalian perpanjang garis normalnya seperti ini. Ini kan siku-siku. Kalau I2-nya 53 derajat, maka R1-nya ini ya dikurangi ya. Kalau total sudut segitiga itu 180 derajat, ini sudah siku-siku, berarti total antara I2 sama R1 itu 90 derajat. Ya kan? Berarti kalau totalnya 90 derajat, I2-nya 53 derajat, berarti R1-nya 37 derajat. Oke, jadi di sini kita lanjutkan persamaan yang pertama tadi. Berarti di sini sin alfa sama dengan 5/4 dikali sin 37 derajat. Berarti sama dengan 5/4 dikali sin 37 itu 3/5. 5-nya dicoret, berarti kita dapatkan sin alfa sama dengan 3/4. Berarti kita dapatkan nilai dari sin alfa agar sinar itu tepat dipantulkan seperti gambar di samping adalah sebesar 3/4. Kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah prisma siku-siku sama kaki ABC dengan sisi miring AC seperti gambar di samping dikenai sinar secara tegak lurus sisi AB. Ini ya. A. Jika indeks bias prisma 5/3, apakah terjadi pemantulan sempurna pada bidang batas AC? Pertanyaan B. Tentukan indeks bias prisma yang diperlukan supaya pada bidang batas AC sinar tepat dipantulkan sempurna. Oke, kita jawab soal A dulu. Tapi sebelum itu gini, ini kan kita disuruh mencari atau menyelidiki apakah sinar ini pada bidang batas AC ini terjadi pemantulan sempurna. Ya, kita harus gambar dulu sinar bias yang menembus ke kaca atau ke prisma ini bagaimana. Nah, kalau misalkan sinar datangnya ini tegak lurus terhadap AB atau dengan kata lain sejajar atau berimpit dengan garis normal, maka ingat poin terakhir dari hukum Snellius, yaitu sinar datang tegak lurus bidang batas atau sinar datang yang sejajar berimpit dengan garis normal tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Berarti sinar ini tidak mengalami pembiasan pada bidang batas AB. Ya, karena sinarnya diteruskan, tidak dibiaskan. Berarti sinar biasnya ya sudah terus seperti ini. Nah, seperti ya. Lalu, pada bidang batas AC ini dibiaskan karena kan nggak tegak lurus lagi, ini kan miring. Nah, miringnya berapa derajat? Gini, ini kan prisma siku-siku sama kaki. Kalau sama kaki itu kan berarti kaki yang ini sama dengan yang ini. Dan ini siku-siku. Berarti logikanya, sudut A ini 45 derajat, sudut C ini juga 45 derajat. Oke, nah pada bidang batas AC, berarti garis normalnya itu kan miring gini ya. Kalau garis normalnya ini miring seperti ini, coba kalian bayangkan. Ini saya teruskan ya sampai sini ya. Terus ini tegak lurus 90 derajat. Garis normal kan selalu tegak lurus dengan permukaan. Ya, perhatikan segitiga kecil ini, segitiga siku-siku. Ini kan 90 derajat. Ya, ini 90 derajat berarti kalau segitiga ini totalnya 180, ini 90, ini 45. Berarti kan sudah 135 derajat. Artinya sudut ini 45 derajat juga. Kalau sudut ini 45 derajat, maka sudut ini, sudut datangnya ini 45 derajat juga karena dalam berseberangan. Ya, berarti I-nya itu 45 derajat. Oke? Nah, untuk memeriksa apakah terjadi pemantulan sempurna pada bidang batas AC, kita kembali ke syarat pemantulan sempurna. Apa syaratnya pemantulan sempurna? Syaratnya adalah sudut datang lebih besar dari sudut kritis. Sudut datangnya 45 derajat. Ya. Sudut kritisnya berapa? Kita hitung dulu. Masih ingat rumusnya? A ya. Sin IK, sin sudut kritis sama dengan N2 per N1. Kan pembiasannya di sini, berarti N1 itu kaca, N2 itu udara. Berarti sama dengan 1, N2-nya kan udara itu 1 ya, per indeks bias prismanya diketahui 5/3. 1 per 5/3, berarti sama dengan 3/5. Sin IK sama dengan 3/5, berarti IK-nya berapa? Sin berapa yang hasilnya 3/5? 37 derajat. Oke? Nah, perhatikan di sini. Tadi sudut datangnya kan 45 derajat.
sudut kritisnya 37 derajat. Berarti I lebih besar dari IK. Sudut datang lebih besar dari sudut kritis. Kalau sudut datang lebih besar dari sudut kritis, apakah terjadi pemantulan sempurna? Jawabannya, ya, terjadi pemantulan sempurna. Lalu soal B, tentukan indeks bias prisma yang diperlukan supaya pada bidang batas AC, sinar tepat akan dipantulkan sempurna. Oke, jadi kalau tepat akan dipantulkan sempurna, berarti itu di sudut kritis, ya kan? Atau sinar biasnya itu seperti ini. Nah, ya berarti R-nya ini 90 derajat. Ya, indeks biasnya berapa? Jadi indeks biasnya nggak 5/3 lagi seperti soal A, justru ditanyakan berapa. Jadi di sini soal B, kita pakai rumus yang N1 sin I sama dengan N2 sin R ya. Di sini kan dari kaca ke udara. Berarti N kaca sin I sama dengan N udara sin R. N kacanya ditanyakan, indeks bias prisma kan indeks bias kaca ya. NK dikali sin I, I-nya kan tadi 45 derajat ya. Jadi sin 45 derajat sama dengan indeks biasnya udara 1 dikali sin R. Berarti sin 90 derajat. Berarti N kaca dikali sin 45 itu setengah akar 2 sama dengan 1 kali sin 90 derajat itu ya 1 ya. 1 kali 1 kan 1. Berarti N kaca sama dengan setengah akar 2 itu kan akar 2 per 2. Kalau pindah ke kanan berarti menjadi 2 per akar 2. Dikali akar 2 per akar 2 ya berarti sama dengan 2 akar 2 per 2 atau ya akar 2. Ya, jadi kita dapatkan indeks bias prisma yang diperlukan supaya pada bidang batas AC sinar tepat akan dipantulkan sempurna adalah akar 2. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk